Prof, tadi kan Prof sendiri menjelaskan kalau Prof terjun dalam dunia IT. Tolong bisa ceritakan gimana awal mula Prof bisa terjun ke dunia IT? Ya, baik. Sonia, gini, keluarga saya kebetulan kakak saya dan adik saya orang komputer. Tapi itu mungkin bisa saja kebetulan. Hanya saja yang saya rasakan pada saat itu ketika saya SMP. Kakak saya itu punya dia sungguh itu ya, sungguh punya keinginan tahuan besar. Saya melihat kakak saya itu ahli komputer gitu ya. Dia senang dengan main komputer. Sehingga ketika dia itu selesai dari kursusan itu bukunya ditaruh di meja komputer. Itu saya baca. Nah, karena saya bukan orang yang cukup umur atau belum nyanda itu, maka saya cuma nebak-nebak kira-kira mungkin komputer itu dibuat gini kali ya, di program itu jadi seperti ini ya. Maka kemudian saya punya pemikiran bahwa komputer itu pasti bisa kita suruh-suruh nih gitu, bisa kita perintah-perintah nih gitu, karena ada bahasa pemrograman. Maka kemudian saya jadi tertarik untuk belajar yang dipelajari kakak saya. Nah, itu yang kemudian saya lihat jadi sesuatu yang menarik gitu. Wah, ternyata menarik juga ya. Bayangan saya dulu, ini naif ya, seorang anak kecil yang naif. Ketika komputer sudah bisa diperintah, maka dia bisa diminta atau diminta untuk mencetak yang kita inginkan, misalkan uang gitu ya. Nah, itu. Nah, bisa dibayangkan kan, saya sudah berhasil membuat uang di layar monitor. Kemudian saya cetak. Kira-kira uangnya laku enggak itu? Itu naif, namanya naif. Apalagi printernya zaman dulu bukan printer tinta, printer dot matrix, jadi titik-titiknya kelihatan. Tetapi itu awal dari keinginan tahuan. Karena ingin tahunya jadi muncul, maka kemudian jadi tertarik. Saya harus bikin apa lagi ya? Saya mau bikin apa lagi ya? Kebetulan diminta orang tua untuk bikin tampilan-tampilan yang bergerak-gerak, kemudian diminta oleh orang tua untuk menata stoknya gitu. Lama-lama kemudian masuk ke dunia. Tetapi saya pada waktu kuliah itu saya tidak menemukan ada universitas yang punya jurusan komputer di Jawa Tengah gitu. Saya cari di semua kampus yang universitas ya, yang terutama yang masuk dalam kelompok PTN itu nggak ada. Adanya itu ya yang di STIMIK itu, STMIK atau yang ada di kursusan. Nah, padahal saya tidak mau kalau kursusan. Enggak, saya nggak kursusan, saya mau pelajari ilmunya. Gitu. Nah, ternyata memang akhirnya masuknya ke ekonomi di salah satu PTN gitu. Saya jalani selama 2 tahun, rasanya nggak betah gitu. Wah, kok bukan bidang saya gitu. Maka kemudian saya mencoba, ya sudahlah kalau nggak ada universitas, ya sudah saya coba cari yang STIMIK itu. Maka saya melamar ke salah satu STIMIK gitu. Dan kemudian saya jalani. Ya memang lulusnya lebih cepat yang STIMIK tadi daripada yang salah satu PTN tadi. Nah, singkat cerita menarik. Itu kan sebetulnya kebetulan bahwa belajar yang satu adalah belajar ekonomi bisnis, yang satu belajar teknologi. Nah, di S2 itu ternyata saya ketemu sebabnya, ketemu justifikasinya, pembenarannya. Kenapa kok saya harus belajar 2 hal ini? Karena ternyata masa depan itu bisnis tidak bisa lepas dari teknologi, teknologi juga tidak bisa lepas dari logika bisnis. Maka di S2 itu saya kemudian belajar yang namanya e-commerce teknologi, bicara tentang bisnisnya dan bicara tentang teknologi. Maka di S3 itu ya saya kemudian melanjutkan yang memang benar-benar gabungan dari itu, namanya sistem informasi. Nah, itu sejarah dari awal kenapa kok akhirnya tersesat di situ. Tapi saya kemudian mensyukurinya bahwa memang masa depan nanti
teknologi itu hanya jadi bagian dari hidup kita, jalan kita gitu. Kita mau tidak mau ya yang jalani itu. Nah itu yang kemudian membuat saya jadi semakin yakin bahwa oke, pilihan saya tidak salah. Dan kemudian ya saat ini singkat cerita jadi guru besar sistem informasi gitu. Untuk selanjutnya, terus kenapa profesor itu lebih memilih masuk ke dunia pendidikan daripada mungkin kan tadi profesor bilang ekonomi dan teknologi mungkin masuknya ke e-commerce gitu, tapi kenapa Prof lebih milih ke dunia pendidikan? Ya oke. Ya ini satu titik balik yang saya juga sering ceritakan ke teman-teman. Saya sebelum kerja jadi dosen, sebetulnya saya kerja jadi beberapa kali di bidang lain. Jadi saya pernah jadi web designer, web programmer pernah. Kemudian bahkan saya pindah dunia jadi supervisor penjualan. Karena kinerja saya baik, maka kemudian saya diangkat jadi supervisor penjualan dalam waktu 3 bulan. Jadi ngelamar, 3 bulan kemudian dinilai baik jadi supervisor penjualan. Dan pada waktu itu setiap kali target selalu saya penuhi. Jadi saya ditarget setiap 3 bulan sekali, targetnya baru dan naik terus, itu terpenuhi juga. Artinya apa? Artinya saya sebetulnya mencintai pekerjaan. Itu bukan saya tidak milih-milih pekerjaan, saya mencintai pekerjaan. Ketika jadi web designer dan web programmer pun saya menyukai. Kemudian ketika saya jadi supervisor penjualan pun saya juga menyukai. Sehingga maka kinerja itu jadi bisa maksimal. Seseorang dengan passion yang maksimal itu kinerjanya pasti maksimal. Gitu. Nah, ternyata setelah 1 tahun berjalan jadi supervisor penjualan, saya mendapati kegelisahan saya. Mungkin karena dulu waktu S1 itu saya juga aktivis ya. Saya pernah jadi presiden of Internet Club di kampus. Kemudian diminta untuk karena berhasil, kemudian diminta jadi waktu itu ketua senat. Itu ketua senat universitas. Salah satu hal yang paling menarik ketika jadi aktivis itu apa? Bicara. Jadi bisa bicara, bisa berdiskusi, bisa berdebat, bisa brainstorming. Nah, ketika orang percaya dengan yang disampaikan, kita itu punya satu kelegaan tersendiri, satu kepuasan tersendiri. Dan itu yang saya coba terapkan ketika saya jadi supervisor penjualan. Diskusi, presentasi itu saya pakai setiap hari Senin. Jadi kita kumpul rapat, yuk diskusi presentasi gitu. Wah ini kan aneh ya. Ada dunia akademik di dalam bisnis itu. Nah setahun itu rasa-rasanya saya tidak cukup itu ya, tidak cukup mendapatkan yang saya inginkan. Jadi ada satu titik di mana kok masih kurang ya gitu. Maka begitu Unika Sugio Pranoto buka lowongan, dan itu lowongan di bidang dosen komputer ya, itu langsung saya ngelamar. Saya langsung ngelamar di situ dan saya mendapatinya. Kan saya coba nikmati dunia apakah ini gitu. Ternyata dunia pendidikan itu bukan hanya soal bicara. Ya, kalau dulu kan yang saya harapkan kan bicara, berdiskusi, brainstorming gitu ya. Ternyata bukan cuma itu, ada sisi yang lain, ada penelitian dan lain sebagainya gitu ya. Yang kemudian saya lihat sebagai satu hal yang baru yang sama menariknya. Nah, makanya kemudian saya melihat bahwa dunia pendidikan itu salah kalau kita hanya tapi boleh kalau kita terpicu di awal sih boleh, tapi salah jika kita hanya menginginkan untuk mengajar saja, itu salah. Karena sisi menariknya itu nggak cuma satu sisi. Sisi menariknya itu ya semua sisi yang ada di dalam dunia pendidikan itu. Ya penelitian, ya pengabdian, ya pengajaran itu sendiri, bahkan termasuk manajerial. Karena pada satu saat kita diminta untuk mengelola juga, diminta untuk yuk sama-sama membangun institusi gitu. Nah itu yang membuat saya kemudian tanpa terasa loh Mbak Bella, ya meskipun kata orang ya masih begitu, masih 15 tahun,
tanpa terasa 15 tahun saya lalui di tahun 2017 sebagai guru besar. Jadi tahun 2017 saya diangkat jadi profesor ya, saya dilantik jadi profesor. Itu usia atau masa kerja 15 tahun. Itu tanpa terasa loh. Padahal 1 tahun itu buru-buru 1 tahun. 1 bulan pertama itu saya jalani dengan berat. Tapi ternyata 15 tahun berlalu begitu saja, dan di tahun 2017 itu sekarang berarti sudah lebih ya. Sekarang udah 3 tahun lebih kan, artinya udah 18 tahun. Itu di tahun 2017 saya kemudian dilantik jadi profesor, dan kemudian kan juga di bulan September ya, di bulan September diminta jadi rektor gitu. Nah itu kira-kira sejarah perjalanannya. Lalu selama ada di dunia IT sendiri, apakah ada pengalaman menarik, Prof? Selalu ada hal yang menarik. Kebetulan sesuatu yang paling membekas saya itu pada saat saya studi itu pada satu titik ya, itu transferan dari negara berhenti. Karena wah, kalau transferan dari negara berhenti, padahal sih ada di luar negeri loh Mbak Bella. Wah itu hidup terancam itu. Maka kemudian saya coba. Saya tak nyoba itu deh, magang di salah satu perusahaan IT. Namanya Siemens. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar namanya Siemens. Itu saya masuk dan kemudian ditanya, paham ini enggak? Itu dia sebutkan istilah-istilah komputer. Nah, ajaibnya toh Mbak Bella, saya nggak tahu yang dia ceritakan tuh apa itu. Padahal saya dosen. Wah, saya merasa malu gitu. Saya dosen dan saya tidak tahu apa yang dia ceritakan. Maka saya bilang ke yang menguji, ke yang mewawancarai, beri waktu saya 1 bulan, ya 3 minggu sampai 4 minggu, saya pasti kuasai apa yang Mbok maksud. Ternyata diterima, tapi nggak sampai 3 bulan, nggak sampai 3 minggu atau sampai 4 minggu. 2 minggu saya sudah kuasai yang dia maksud. Tetapi sisi yang menarik apa Mbak Bella? Sisi yang menarik itu saya kemudian menyadari bahwa perkembangan teknologi itu di dunia kerja itu sangat-sangat jauh lompatannya, sehingga dunia pendidikan itu harus mengikuti. Maka ketika saya pulang, saya langsung usul ke teman-teman saya untuk kemudian yuk bikin hal yang baru, yang kita nanti bisa lompat sampai dengan internasional, bukan hanya sampai di regional ataupun lokal maupun regional saja, tapi harus lompatannya harus sampai dengan internasional. Maka kemudian kurikulum diubah dan lain sebagainya. Nah itu tapi ini Mbak, ini sisi positifnya ya, sisi positifnya itu adalah berarti kita memang harus aware dengan yang berbagai hal baru di dunia luar, meskipun kita tetap harus sadar bahwa mahasiswa kita nggak mungkin jadi eksperimen kita. Tiba-tiba berubah setiap tahun itu ya bagi mahasiswa bikin bingung. Tetapi paling tidak visinya itu, rencananya itu harus 4-5 tahun ke depan, yang tidak hanya jarak dekat itu, tidak hanya sekedar lokal regional saja, tetapi dalam waktu 5 tahun itu kita strict di situ untuk bisa sampai dengan standar yang kita ingin. Dan yang menarik ini, tapi ini satu hal yang kalau kita bisa menertawakan diri sendiri itu biasanya orang yang sudah lega, sudah tidak lagi punya sakit hati. Ketika saya masuk di Siemens itu, Mbak Bella, pimpinan saya fresh graduate S1 Mbak Bella. Padahal saya mahasiswa S3. Tetapi kan begini. Ketika diskusi di sana, wawancara itu kan saya ditanya, berapa lama pengalaman sebagai bukan praktisi, karyawan IT. Maksudnya praktisi IT itu karyawan IT yang sudah ngantor, sudah kerja sebagai di perusahaan IT itu udah berapa lama? Sudah berapa lama kamu kerja di perusahaan IT? Saya jawab, tidak pernah gitu. Karena saya kerjanya di universitas kok. Saya kerjanya di kampus, dan ketika kerja itu sebelumnya itu kan
di perusahaan web designer itu hanya 3 bulan, di perusahaan bisnis 1 tahun ya. Itu kan saya nggak bisa cerita, nggak ada relevansinya dengan pernyataan dia. Sehingga saya dikatakan bahwa oke, karena Anda tidak punya pengalaman di dunia IT gitu ya, maka pengalamannya zero ya. Atasan saya fresh graduate S1 IT. Alhasil apa? Alhasil, wah saya merasa itu ya, ternyata saya tidak sehebat itu. Gayanya aja S2, gayanya aja jadi dosen. Tapi ternyata kok saya masuk perusahaan jadi bawahannya S1. Ya itu sangat membekas. Tetapi memang di dalam prosesnya, karena saya di sana juga tidak terlalu lama, 3 bulan, karena uang dari pemerintah juga sudah ditransfer pada akhirnya ya. Nah, dalam 3 bulan itu saya membuktikan bahwa saya bisa menangani pekerjaan yang levelnya internasional juga. Yang dulunya di set sebagai pimpinan saya itu akhirnya sudah tidak lagi diturunkan lagi. Saya tetap kemudian jadi mandiri sebagai orang yang mengerjakan satu proyek gitu. Nah, tapi di situ kemudian saya bawa ke kampus. Ketika saya pulang, saya cerita bahwa apapun yang terjadi gitu, Anda bisa membuktikan bahwa kalaupun Anda ternyata masuk di posisi yang tidak menurut Anda tidak sesuai dengan level, buktikan kalau ternyata Anda bisa lebih dari level itu. Pasti mata tidak akan buta untuk melihat itu. Dan ternyata terbukti ketika saya menghentikan pekerjaan itu, orang dari Jerman ngontak gitu, mau nggak kerja dengan saya di luar dari Siemens gitu. Nah, saya menyampaikan ke dia, wah saya itu ditugaskan untuk studi, nggak ditugaskan untuk kerja. Kalau saya ditugaskan untuk kerja, ya saya lanjutkan dari kemarin karena sudah ditawari gaji tinggi. Nah, kalau saya ditawari gaji tinggi puluhan juta itu ya pada waktu itu, mata saya hijau pasti loh. Karena saya pulang ke Indonesia, gajinya pasti nggak akan sampai segitu loh. Gitu. Nah, tapi saya bilang, sorry, tapi saya memang ditugaskan saya studi di Thailand ya, saya ditugaskan ke Thailand itu dalam rangka ini, bukan untuk kerja. Akhirnya dilepas sama yang bersangkutan. Ya sudah, nanti kalau Anda berubah pikiran kontak ke saya ya. Gitu. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang menarik yang saya bisa kemudian menjadikan cerita ini jadi lawakan bagi teman-teman, karena saya sudah legawa, sudah terima. Ya udahlah, ya saya memang konyol pada waktu itu karena mereka kan memang carinya orang punya pengalaman IT, sementara saya punya pengalaman IT bukan di perusahaan IT gitu, tapi di perusahaan pendidikan istilahnya kan gitu. Nah, itu nggak tahu caranya, tapi kalau soal angkanya jangan disebut ya. Lalu ini yang terakhir aja ya, Prof. Harapan Profesor mengenai peran IT untuk memajukan Unika, apakah ada, Prof? Harapan terbesarnya? Ya, sebetulnya sudah tidak lagi harapan, Mbak Bella, karena ini bahkan sudah diterapkan. Jadi teknologi informasi itu di Unika Sugio Pranoto memang tujuannya kan membantu ya, tidak tujuannya menyulitkan, membantu. Jadi membantu mahasiswa, membantu dosen maupun membantu teknik, termasuk bahkan membantu stakeholder yang lain seperti orang tua, seperti perusahaan. Nah, sistem ini sudah dibahas. Sintak Unika CID/Orto itu bisa untuk ngecek Karolus kuliah atau enggak, nilainya bagus atau enggak, uangnya yang dikasih ke Karolus itu dibayarkan atau enggak, itu tuh udah tahu. Perusahaan bagaimana? Perusahaan juga bisa tahu. Dari semester 1, Bella itu aktivitasnya apa, sampai dengan semester akhir, Bella aktivitasnya apa, itu perusahaan bisa tahu ketika dia berkoneksi dengan universitas. Jadi kalau misalkan Bella nanti daftarnya lewat job fair, atau Bella nanti daftarnya perusahaan itu lewat mekanisme yang disediakan di universitas, itu perusahaan bisa baca track record Bella dari semester 1 sampai semester terakhir, yang fungsinya tadi untuk
biar perusahaan yakin bahwa Bella ini yang sosok yang dicari oleh perusahaan. Itu. Di samping juga dia mungkin akan bisa melihat, oh ternyata saya carinya ilmu komunikasi, tapi ternyata Bella punya kelebihan yang lain dalam hal yang lain. Misalkan loh ya, Bella ternyata bisa manajerial yang baik karena dia pernah jadi aktivis organisasi apa, misalkan pernah aktif di dalam event organizer, misalkan dari situ bisa terbaca dan meyakinkan perusahaan untuk tidak salah. Itu di samping tadi yang orang tua, yang mahasiswa, dosen dan tenaga pendidikan. Jadi kalau yang mahasiswa dulu kalau ada proses-proses itu datang ke locker ngisi form, terus kemudian prosesnya bisa sampai 7 hari sampai 14 hari bahkan. Sekarang ini ya 1 sampai 3 hari harus sudah selesai, bahkan ke depan ini harus jangan sampai 3 hari, mesti bisa 2 hari gitu. Tapi ada beberapa fungsi yang sudah dibikin otomatis, misalkan transkrip. Dulu transkrip kan harus minta, sekarang enggak, langsung dari Sintak. Dulu ijazah itu kalau kita pengen dilegalisir, kita harus datang ke kampus, sekarang enggak, tinggal ambil. Sehingga teman-teman mahasiswa saya, teman-teman mahasiswa yang SI itu kemarin sempat melamar, sudah naik travel, tapi kelupaan bawa berkas-berkasnya, bandelnya ketinggalan di meja. Padahal travelnya udah jalan ke kota lain. Kontak ke saya, Pak ini sebaiknya bagaimana, saya besok itu wawancara. Saya bilang, apa lali toh, kalau punya itu Sintak, kalau punyanya lulusan itu namanya verifikasi ya, verifikasi unikasi ID. Di situ semua ada gitu. Wah, untungnya itu sudah dibangun. Sehingga ketika, oh iya kalau ada syukur, langsung di-download sama dia, besok dia bisa wawancara dengan lancar. Nah itu kan membantu mahasiswa juga, yang dulunya harus berhari-hari atau dulu harusnya konvensional harus datang ya. Sekarang sudah otomatis semua didapatkan, surat lulus, surat keterangan mahasiswa aktif dan lain sebagainya itu dalam waktu singkat udah dapat dari Sintak gitu. Nah ini sesuatu yang sudah kita bisa rasakan sama-sama. Memang begini, memang ada satu catatan. Seringkali teman-teman bahkan tidak tahu kalau itu ada. Gitu. Jadi seringkali masih ada pertanyaan-pertanyaan, kalau saya mau minta surat keterangan lulus di mana? Bagaimana? Gitu. Padahal sebetulnya di Sintak kalau dia eksplor semua itu semua ada di sini. Nah, teknologi itu saat ini sudah banyak yang membantu. Memang harapannya teman-teman semua merasakan manfaatnya, ya, tahu semuanya, merasakan manfaatnya, dan kemudian meningkatkan kesempatan hidup. Peluang-peluang yang ada itu jadi meningkat gara-gara sistem yang ada di Unika.